Rings of Power season yang kedua. Di season kali ini, Sauron melancarkan berbagai tipu muslihat demi mendapatkan cincin kekuasaan yang akan ia manfaatkan untuk menguasai Middle-earth. Penasaran seperti apa kelicikan Sauron dan siapa saja yang menjadi targetnya? Yuk tonton video ini sampai habis ya guys. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Tak lama setelah kekuasaan kegelapan Morgoth dikalahkan oleh elf, para pengikut setianya berkumpul untuk menentukan masa depan mereka. Di momen ini, Sauron menyatakan bahwa ia bertekad mencari kekuatan baru agar bisa melancarkan misi utamanya untuk menguasai dunia Middle-earth. Sauron lalu mengajak Adar dan orc pimpinannya untuk membantu misi Sauron. Karena jika misi ini berhasil, mereka semua akan bisa bertindak sesuka hati di Middle-earth. Selesai berpidato, Sauron akan mengukuhkan dirinya sebagai penguasa kegelapan yang baru menggantikan Morgoth. Namun di luar dugaan, Adar dan pasukannya menentang pengukuhan ini karena mereka meyakini Sauron hanya membuat janji palsu. Sauron akhirnya diserang oleh para orc hingga ia pun terluka parah. Di tengah kondisi kritisnya, Sauron melancarkan serangan sihir yang membuat pasukan Adar terhempas dan mengubah tempat itu menjadi beku. Setelah serangan ini terjadi, tubuh Sauron menghilang tanpa jejak. Karenanya Adar berkeyakinan Sauron sudah mati akibat serangan tadi. Kini orc mengakui Adar sebagai pemimpin baru yang layak menggantikan Morgoth. Nah, tanpa sepengetahuan mereka, Sauron ternyata masih hidup. Usai berhasil melarikan diri, Sauron memakan setiap hewan yang ia temui untuk memulihkan kekuatannya. Lalu setelah memangsa seorang manusia, Sauron berhasil mendapatkan wujud yang baru. Sejak saat itu, Sauron menyamar menjadi sosok manusia bernama Halbrand dan terus mengembara. Ribuan tahun kemudian, Halbrand tak sengaja bertemu penduduk negeri selatan yang sedang mengungsi dari tempat asalnya karena serangan orc. Halbrand lalu sempat mengobrol dengan seorang pria yang kita sebut saja dengan nama James. James ternyata adalah pengabdi kerajaan negeri selatan dan ia juga membawa sebuah tanda pengenal yang menjadi simbol raja di negeri itu. Pada malam harinya, Halbrand ikut mengungsi bersama penduduk negeri selatan. Lalu saat kapal mereka diserang oleh monster laut, Halbrand berhasil merampas tanda pengenal James yang saat itu akan segera mati bersama banyak penduduk lainnya. Halbrand akhirnya memakai tanda pengenal ini agar ia bisa menyamar menjadi Raja Negeri Selatan. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Halbrand bertemu dengan Galadriel dan berteman dekat dengannya. Namun mereka akhirnya berpisah setelah Galadriel berhasil membongkar identitas asli Halbrand sebagai Sauron. Kembali ke masa sekarang, Halbrand kini berada di Mordor yang menjadi wilayah kekuasaan Adar. Halbrand lalu ditahan oleh Adar usai ia gagal membujuk Adar agar mau membebaskan penduduk negeri selatan yang menjadi budaknya. Setelah sekian lama ditahan dan disiksa, Halbrand mulai menjalankan siasat untuk melancarkan rencana jahatnya. Di hadapan Adar, Halbrand memberitahu bahwa Sauron masih hidup dan kembali dalam wujud baru. Namun demi menyembunyikan identitas aslinya, Halbrand menyebut bahwa ia tidak mengetahui wujud baru Sauron. Halbrand lalu menawarkan kesepakatan yang akan sangat menguntungkan Adar. Jika Halbrand dibebaskan, maka ia akan berusaha meyakinkan bangsa elf untuk melacak lokasi Sauron
sehingga Adar nanti tinggal membinasakan Sauron saat ia sudah ditemukan. Demi menunjukkan keseriusannya, Halbrand pun menyatakan sumpah setianya kepada Adar. Percaya pada janji Halbrand, Adar akhirnya membebaskannya. Halbrand lalu tampak tersenyum puas karena ia berhasil menipu Adar dan pasukannya. Sementara itu di Linden, Galadriel sedang mengejar Elrond untuk merebut 3 cincin berkekuatan dahsyat yang kini disebut sebagai cincin kekuasaan. Setelah gagal merebut cincin, Galadriel dibawa ke hadapan Gil-galad, sang Raja Elf. Di momen ini, Gil-galad akhirnya bisa mengetahui identitas asli Halbrand sebagai Sauron berkat laporan dari Elrond. Gil-galad lalu memberikan teguran keras kepada Galadriel. Alasannya, Galadriel sempat tertipu oleh penyamaran Sauron sebagai Halbrand, sehingga ia tanpa sadar telah membantu Sauron untuk bangkit dan kembali menjadi ancaman besar bagi Elf maupun Middle-earth. Gil-galad lalu memerintahkan Elrond untuk menyerahkan 3 cincin kekuasaan yang sedang ia bawa. Sebab cincin ini menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan bangsa Elf dan Middle-earth dari kegelapan maupun Sauron. Namun Elrond menolak karena ia sudah bertekad untuk menghancurkan cincin agar nanti tak sampai jatuh ke tangan Sauron. Elrond akhirnya terpaksa melarikan diri dan menemui Círdan yang merupakan seorang elf paling tua dan bijaksana di Middle-earth. Atas desakan dari Elrond, Círdan akhirnya bersedia membantunya untuk menghancurkan cincin tersebut. Beberapa hari setelahnya, Galadriel mewakili Gil-galad untuk meminta Elrond menyerahkan cincin. Namun ternyata Elrond sudah memberikan cincin itu kepada Círdan. Dan sekarang Círdan sedang pergi ke suatu tempat, seolah-olah ia akan memusnahkan cincin tersebut. Sementara itu, Nori dan Stranger masih melanjutkan perjalanan menuju Rhûn, sebuah negeri di gurun pasir yang diharapkan bisa mengembalikan ingatan Stranger tentang jati diri aslinya. Lalu di saat sedang tersesat, Nori tak sengaja menemukan temannya yaitu Poppy. Ternyata Poppy selama ini diam-diam mengikuti Nori agar ia bisa membantu perjalanannya. Poppy lalu menunjukkan Nori sebuah peta yang dibuat berdasarkan perjalanan bangsa Harfoot. Berkat peta ini, Stranger akhirnya berhasil menemukan jalan menuju Rhûn. Kembali ke Linden, Círdan yang sudah menyadari dahsyatnya kekuatan cincin akhirnya berubah pikiran dengan menyerahkan cincin kepada Gil-galad. Círdan, Gil-galad, dan Galadriel lalu sepakat untuk memakai ketiga cincin tersebut. Dalam sekejap, kekuatan cincin ini berhasil memulihkan cahaya sumber energi kekuatan elf yang sebelumnya terus meredup akibat kegelapan yang semakin kuat. Semua elf di sana termasuk Elrond pun senang melihat pemulihan ini. Bagaimanapun, Elrond sebenarnya masih khawatir cincin itu akan direbut oleh Sauron. Beberapa waktu kemudian, Halbrand tiba di Eregion, kota elf yang menjadi tempat pembuatan cincin. Halbrand kemudian berusaha menemui Celebrimbor, elf pandai besi yang menjadi pencipta cincin kekuasaan. Usai mengetahui kedatangan Halbrand, Celebrimbor memerintahkan anak buahnya untuk meminta Halbrand segera pergi. Karena sebelumnya Celebrimbor sudah berjanji kepada Galadriel untuk tidak berhubungan dengan Halbrand lagi jika Halbrand kembali muncul. Sementara itu di kerajaan Khazad-dûm, Pangeran Durin kini hidup sebagai orang biasa sejak ia diusir oleh ayahnya karena berusaha membela Elrond. Lalu saat Durin sedang bersama Disa istrinya, kerajaan tiba-tiba dilanda gempa. Akibat bencana ini, kerajaan dwarf yang terletak di dalam gunung itu kehilangan area penting yang selama ini menjadi celah masuknya cahaya matahari. Sejak cahaya matahari tidak bisa masuk ke dalam gunung, semua tanaman petani menjadi layu hingga mengancam persediaan pangan. Guna mengatasi masalah ini, Raja Durin mengutus seorang penggali batu handal bernama Narfi untuk mencari area gunung baru yang aman untuk dijadikan celah masuknya cahaya matahari. Narfi lalu menjelaskan bahwa gempa yang sempat mengguncang kerajaan adalah efek dari letusan gunung berapi di Mordor. Dan sejak gempa itu terjadi, sebagian masyarakat percaya kalau energi kegelapan dari Mordor sudah mulai menyentuh kerajaan, sehingga mereka kini hidup dalam rasa cemas.
Setelah Narvi pergi untuk menjalankan tugasnya, Disa mendesak raja untuk segera berbaikan dengan anaknya yaitu Pangeran Durin. Sayangnya, baik raja maupun pangeran sama-sama memiliki sifat angkuh dan keras kepala, sehingga konflik mereka tak kunjung selesai. Beralih ke Stranger, ia akhirnya tiba di Rune bersama dengan Nori dan Poppy. Tak lama berselang, Stranger tak sengaja menemukan sebuah benda menyerupai tongkat yang sering ia lihat dalam mimpi buruknya. Saat Stranger masih memikirkan penemuan benda ini, tiba-tiba ada sekelompok pemburu yang datang untuk menangkap Stranger. Nah, ternyata para pemburu ini diutus oleh seorang penyihir bernama Dark Wizard yang kebetulan tinggal di Rune. Dan rupanya Dark Wizard adalah bos dari penyihir perempuan yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Stranger. Singkat cerita, Stranger berhasil mengusir kelompok pemburu dengan badai yang tercipta dari kekuatan sihirnya. Namun, karena Stranger belum bisa mengendalikan kekuatannya, badai ini pun tidak bisa dihentikan. Akibatnya, Nori dan Poppy terpisah dari Stranger akibat tiupan angin kencang. Di sisi lain, Galadriel menceritakan efek yang ia rasakan sejak memakai cincin kekuasaan. Ternyata cincin ini membuat Galadriel mengalami mimpi mengerikan yang ia khawatirkan akan menjadi kenyataan. Tak disangka, Gil-galad juga merasakan efek yang sama sejak memakai cincin. Nah, yang menjadi perbedaan, mimpi buruk Galadriel memperlihatkan kematian Celebrimbor, sedangkan mimpi buruk Gil-galad memperlihatkan runtuhnya sebuah gunung yang kemungkinan besar menjadi gunung kerajaan Khazad-dûm. Berawal dari mimpi tadi, Galadriel memiliki firasat kalau Sauron sedang berusaha mendekati Celebrimbor di Eregion. Galadriel juga yakin Sauron kini sangat mengincar cincin kekuasaan karena kekuatan dahsyatnya bisa mewujudkan ambisi Sauron untuk menguasai Middle-earth. Ternyata Galadriel bisa menebak jalan pikiran Sauron karena pernah berhubungan dekat dengannya. Setelah itu, Galadriel meminta izin Gil-galad untuk pergi ke Eregion demi melindungi Celebrimbor dari pengaruh jahat Sauron. Namun Gil-galad hanya mau mengizinkan jika Galadriel pergi dengan ditemani oleh Elrond. Gil-galad lalu menegaskan bahwa ia membuat syarat ini karena tak ingin Galadriel kembali diperdaya oleh Sauron. Sayangnya, Elrond menolak permintaan Galadriel untuk menemaninya ke Eregion karena ia sangat kecewa melihat sahabatnya memakai cincin kekuasaan. Elrond lalu kembali memperingatkan kalau Celebrimbor berhasil menciptakan cincin berkat masukan dari Halbrand alias Sauron. Inilah sebabnya Elrond menilai bahwa siapapun yang memakai cincin, maka ia sama saja terseret ke dalam permainan jahat Sauron. Tak lama kemudian, Elrond menceritakan masalah Galadriel kepada Cidran. Elf paling bijaksana ini pun menyarankan Elrond untuk menemani Galadriel pergi ke Eregion agar ia bisa melindunginya dari tipu daya Sauron. Elrond akhirnya mengikuti saran Cidran sehingga Galadriel pun diizinkan pergi ke Eregion. Di waktu yang sama, Celebrimbor menemui Halbrand secara langsung karena Halbrand terus bertahan di Eregion hanya untuk menunggu kedatangan Celebrimbor. Lalu saat mereka mulai berbicara, Halbrand berhasil memancing Celebrimbor untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Ternyata saat itu Celebrimbor masih belum mengetahui identitas asli Halbrand sebagai Sauron. Dan gawatnya lagi, surat pemberitahuan identitas asli Halbrand yang diantar oleh prajurit Gil-galad gagal terkirim ke Celebrimbor akibat adanya sebuah serangan. Halbrand akhirnya memanfaatkan ketidaktahuan Celebrimbor untuk mulai menipunya. Dari sini, Halbrand memberitahu fakta bahwa cincin kekuasaan ciptaan Celebrimbor berhasil memulihkan cahaya sumber kekuatan elf. Oleh karenanya, Halbrand meminta bantuan Celebrimbor untuk menciptakan cincin serupa untuk bangsa dwarf dan manusia agar keduanya bisa menyelamatkan dunia mereka dari kegelapan yang semakin kuat sejak terciptanya Mordor. Namun Celebrimbor pun menolak karena ia sudah mulai mempertanyakan identitas asli Halbrand. Demi menghapus kecurigaan Celebrimbor, Halbrand sengaja menghilang sebentar agar ia bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk berubah wujud dan melakukan tipu muslihat.
Tak lama berselang, Halbrand akhirnya kembali ke hadapan Celebrimbor dengan menjadi sosok elf bernama Anatar. Halbrand lalu berbohong dengan mengakui kalau Anatar adalah identitas aslinya yang selama ini ia rahasiakan dari semua orang. Anatar bahkan menegaskan ia adalah pemberi karunia yang juga utusan Valar, sang dewa pujaan bangsa elf. Anatar akhirnya berjanji akan mengubah Celebrimbor menjadi elf yang sangat dihormati jika ia berhasil menciptakan cincin sesuai permintaan Anatar. Termakan oleh tipu daya Sauron, Celebrimbor akhirnya bersedia menciptakan cincin untuk dwarf dan manusia. Celebrimbor lalu mengundang Pangeran Durin untuk datang ke kediamannya. Di sini Celebrimbor berusaha meyakinkan Durin untuk menerima usulan soal pembuatan cincin kekuasaan. Nah, seperti yang kita tahu, cincin ini berbahan dasar mithril, batu mulia langka berkualitas terbaik yang hanya ada di kerajaan Khazad-dûm. Oleh sebab itu, Celebrimbor meminta Durin untuk mengirimkan mithril agar bisa menciptakan cincin. Celebrimbor lalu menekankan bahwa cincin ini bisa membebaskan kerajaan Khazad-dûm dari masalah kelangkaan pangan yang mulai timbul sejak cahaya matahari tak bisa masuk ke dalam gunung. Durin pun sebenarnya menerima usulan ini. Namun masalahnya, sang ayah yaitu Raja Durin pasti akan menolak usulan karena ia tak suka menerima bantuan dari pihak luar kerajaan. Melihat negosiasi ini menemui jalan buntu, Anatar dengan keahliannya membujuk langsung turun tangan untuk mempengaruhi Durin. Sebagai permulaan, Anatar memperkenalkan dirinya kepada Durin sebagai teman elf dan juga dwarf. Anatar juga mengklaim bahwa ia mengenal Elrond yang selama ini bersahabat dengan Pangeran Durin. Demi menarik perhatian Durin, Anatar menyebut Elrond sering memuji Durin saat mengobrol dengan Anatar. Masuk ke inti permasalahan, Anatar meyakinkan jika Raja Durin memperoleh cincin kekuasaan, maka ia bukan hanya akan menyelamatkan rakyatnya, tetapi juga akan memulihkan kehormatannya. Bahkan Anatar menilai cincin ini adalah kesempatan emas Durin untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Usai mendengar penjelasan Anatar soal berbagai manfaat cincin, Durin akhirnya menerima usulan Celebrimbor dan siap untuk menyampaikannya kepada sang ayah. Selesai pertemuan tadi, Anatar kembali membujuk Celebrimbor agar mau bergerak cepat untuk menciptakan cincin. Di sini Anatar menyebut bahwa Raja Gil-galad melarang pembuatan cincin kekuasaan, apalagi jika cincin ini diciptakan untuk bangsa dwarf yang selama ini tak disukai oleh Gil-galad. Dari bujukan Anatar ini, Celebrimbor akhirnya mengirimkan surat kepada Gil-galad untuk mengabarkan bahwa ia akan menutup fasilitas penempaan miliknya. Celebrimbor pun bertindak demikian agar ia bisa menciptakan cincin tanpa sepengetahuan Gil-galad. Beralih ke kerajaan Khazad-dûm, Raja Durin kini terpaksa menggunakan stok pangan cadangan karena rakyatnya sudah mulai menghadapi bencana kelaparan. Demi mengatasi krisis pangan ini, Raja pun menerima usulan Celebrimbor yang sudah disampaikan oleh putranya. Pangeran lalu meminta maaf kepada ayahnya karena selama ini ia kurang menghormatinya. Raja akhirnya memaafkan kesalahan pangeran sehingga kini mereka pun kembali rukun. Sementara itu, Kapten Elendil dan rombongannya sudah tiba di kerajaan Númenor setelah mereka berhasil selamat dari bencana gunung meletus di Mordor. Elendil lalu terpaksa membebaskan seekor kuda bernama Berek. Alasannya, Berek terus memberontak agar ia bisa mencari pemilik aslinya yaitu Isildur. Kalau kalian ingat, putra Elendil ini dianggap sudah mati akibat bencana gunung meletus di Mordor. Setelahnya, Elendil mendampingi Ratu Walimiril dalam upacara kematian Raja Númenor yang juga merupakan ayah Miril. Di waktu yang sama, rakyat sebenarnya juga sedang berduka karena banyak prajurit yang tewas saat bertempur di Mordor. Sejak mengetahui Miril kehilangan penglihatannya akibat bencana Gunung Mordor, sebagian rakyat kini merasa Miril tak layak lagi menjadi pemimpin. Hal yang sama juga dirasakan oleh Parazon, penasihat Miril yang juga sepupunya.
Parazon akhirnya diam-diam mengumpulkan kekuatan agar nanti ia bisa menggagalkan pelantikan Miril sebagai ratu. Dalam prosesnya, Parazon bekerja sama dengan Erin, putri Elendil. Nah, ternyata Erin menyalahkan Miril atas nasib tragis Isildur dan banyak prajurit lainnya, sehingga ia pun ingin menjatuhkan Miril untuk balas dendam. Singkat cerita, di tengah proses pelantikan Miril, Erin membongkar rahasia Miril sebagai pengguna Palantir, bola kristal yang mampu meramal masa depan. Nah, usut punya usut, Palantir dianggap sebagai benda terlarang karena diciptakan oleh bangsa elf yang pada masa sekarang dibenci oleh kerajaan Numenor. Kekecewaan rakyat pun semakin besar usai Erin menyebut Miril mengirimkan pasukan ke Mordor karena terpengaruh oleh ramalan dari Palantir. Dari situasi panas ini terjadilah kerusuhan di tengah upacara pelantikan. Namun tak lama berselang, kerusuhan langsung berhenti begitu ada seekor elang raksasa yang tiba-tiba mendarat di sana. Rakyat akhirnya menyuarakan dukungan mereka untuk Parazon setelah seorang pendukung Parazon mengklaim bahwa elang itu menyukainya. Beranjak ke Mordor, Beric menemukan Isildur masih hidup dan sedang terjebak di sarang laba-laba. Begitu dibebaskan oleh Beric, Isildur langsung berjuang menghadapi serangan laba-laba maupun orc dan akhirnya ia berhasil kabur dari sana dengan selamat. Bersama teman barunya yang bernama Estrid, Isildur kini bergerak menuju Pelargir, pemukiman peninggalan Numenor era lama. Sesampainya di sana, Isildur berharap bisa menemukan kapal agar ia bisa pulang ke kerajaan Numenor dan kembali bertemu dengan keluarganya. Namun ternyata Isildur gagal menemukan kapal dan ia malah diserang oleh sekelompok penjahat yang menjadi pengikut Adar. Isildur akhirnya berhasil selamat berkat pertolongan Arondir, elf yang sebelumnya pernah dibantu oleh pasukan Elendil dalam memerangi orc. Pada malam harinya, Isildur ikut menghadiri upacara kematian seorang warga Pelargir. Ternyata warga yang meninggal itu adalah Bronwyn, ahli pengobatan yang menjalin hubungan asmara dengan Arondir. Keesokan harinya, Arondir bercerita kalau Bronwyn tewas akibat terinfeksi luka serangan anak panah orc. Di sisi lain, Adar mulai mempersiapkan pasukan orcnya untuk membunuh Sauron. Demi melancarkan misinya, Adar bekerja sama dengan troll perkasa bernama Damrod. Beberapa waktu kemudian, Raja Durin dan putranya datang ke Eregion untuk memberikan mithril. Karena bahan dasar sudah didapatkan, Celebrimbor akhirnya memulai proses pembuatan cincin kekuasaan dengan didampingi oleh Anatar. Sementara di Rune, seorang pemburu melaporkan kepada Dark Wizard soal kekuatan hebat Stranger. Usai menerima informasi ini, Dark Wizard memutuskan untuk menangani Stranger, sedangkan sang pemburu ditugaskan untuk menangkap Nori dan Poppy. Di waktu yang sama, Stranger mulai mencari Nori dan Poppy yang sebelumnya terpisah darinya akibat terhempas badai ciptaan Stranger. Dalam perjalanannya, Stranger bertemu dengan seorang pria bernama Tom. Lalu saat berada di area rumah Tom, Stranger diserang oleh sebuah pohon hingga ia pun terseret ke dalam pohon itu. Begitu mengetahui kejadian ini, Tom akhirnya mempengaruhi pohon agar mau melepaskan Stranger. Setelah mendapatkan pertolongan, Stranger diizinkan untuk singgah di rumah Tom. Saat mereka mengobrol, terungkap bahwa Tom adalah penyihir yang sangat amat tua, sampai-sampai ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah penyihir tertua. Tom ternyata juga pernah bertemu dengan Dark Wizard sebelum penyihir gelap itu menjadi penguasa Rune seperti sekarang. Dan sepengetahuan Tom, Rune dahulu adalah negeri yang subur sebelum berubah menjadi tandus. Saat Stranger menyinggung soal Sauron, Tom meyakini bahwa Sauron dan Dark Wizard adalah sekutu. Dan jika keduanya sudah bertemu dan mulai bekerja sama, Tom bisa membayangkan dunia akan hancur. Tom lalu menegaskan bahwa ia tidak mau menyelamatkan dunia karena ia sudah memutuskan untuk hidup sebagai orang biasa. Dari sinilah Stranger merasa ia ditakdirkan untuk menghentikan Dark Wizard dan Sauron.
Kini Stranger meminta bantuan Tom untuk melatihnya agar ia bisa menjadi penyihir hebat yang mampu mengendalikan kekuatannya. Masih di negeri yang sama, Nori dan Poppy kini berada di desa bangsa Stur yang memiliki tubuh kerdil seperti bangsa Harfoot. Pada malam harinya, sang kepala desa yaitu Gun menunjukkan Nori sebuah gambar yang terukir di batu. Gambar ini pun menunjukkan kalau leluhur Stur ternyata berhubungan dengan leluhur Harfoot. Selesai mencermati gambar ini, Nori menyimpulkan bahwa kaumnya pernah berada di wilayah itu. Beralih ke Pelargir, Arondir sedang mencari Theo, anak Browin, yang tiba-tiba menghilang di area hutan dekat pemukiman. Arondir akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pencarian pada esok hari karena saat itu sudah larut malam. Lalu saat melakukan persiapan, Arondir berhasil membongkar penyamaran Estrid sebagai pengikut Adar. Selain itu, Arondir juga berhasil menguak niat jahat Estrid untuk menggiring Arondir dan yang lainnya ke kelompok pengikut Adar agar mereka nanti bisa diserang dengan mudah. Singkat cerita, Arondir akhirnya melanjutkan pencarian Theo bersama Isildur dan Estrid yang tangannya diborgol agar tidak bisa kabur. Lalu saat berada di area hutan, Arondir dan Isildur terseret ke dalam lumpur hisap. Berkat pertolongan Estrid, mereka berdua akhirnya berhasil keluar. Namun di sisi lain, aksi Estrid juga membuat monster penghuni lumpur hisap keluar dari tempat persembunyiannya. Beruntung Arondir akhirnya berhasil membunuh monster itu sebelum menyerang mereka bertiga. Pada malam harinya, Isildur melepaskan borgol Estrid karena rasa simpati. Tak lama berselang, bangsa pohon yang bisa berbicara dan bergerak yaitu Anne tiba-tiba menampakkan diri dan mengamuk karena Estrid membawa pedang. Ternyata Anne marah karena mereka mengira Estrid akan menebang pohon dengan pedang itu. Singkat cerita, Arondir berhasil menenangkan Anne dan mendapatkan informasi penting. Ternyata bangsa Anne saat ini mewaspadai pasukan orc karena sebelumnya banyak pohon yang ditebang oleh mereka. Setelah berdamai dengan Arondir dan yang lainnya, Anne membebaskan Theo dan para pengikut Adar yang selama ini mereka culik. Setelah memastikan situasinya sudah aman, Arondir memulai misi pemburuan orc yang suka menebang pohon demi menepati janjinya kepada Anne. Kembali ke Galadriel, ia akhirnya siap berangkat ke Eregion bersama Elrond dan 3 prajurit elf dengan misi untuk melindungi Celebrimbor dari Sauron. Usai menempuh perjalanan yang jauh, kelompok Galadriel akhirnya tiba di sebuah jembatan yang menjadi satu-satunya jalan aman menuju Eregion. Namun di luar dugaan, jembatan ini pun ternyata sudah hancur. Jika melihat tingkat kerusakannya yang sangat parah, Galadriel mencurigai jembatan ini sebelumnya telah dirusak oleh Sauron agar siapapun tak bisa pergi ke Eregion. Elrond sebagai pemimpin perjalanan akhirnya mengambil rute alternatif dengan cara melewati sebuah perbukitan yang ada di dekat sana. Sesampainya di perbukitan, kelompok Galadriel diserang oleh kawanan mayat hidup yang bersenjata. Nah, rupanya makhluk inilah yang membunuh pengantar surat Gil-galad sehingga surat itu gagal dikirim ke Celebrimbor. Lantas di tengah pertarungan, Galadriel menyimpulkan ada sosok yang sengaja menghidupkan mayat. Kelompok Galadriel akhirnya memilih untuk melarikan diri karena serangan fisik yang mereka lancarkan tidak mempan terhadap mayat hidup. Setelah itu, Galadriel dan Elrond beristirahat sambil membicarakan soal cincin. Di momen ini, Galadriel mengakui bahwa ia terkadang melihat sekilas kejadian mengerikan di dalam pikirannya sejak memakai cincin. Galadriel pun meyakini kejadian itu akan benar-benar terjadi jika ia gagal menghentikan Sauron. Usai menceritakan hal ini, Galadriel pun meminta Elrond untuk berjanji membinasakan Sauron dengan segala cara, termasuk dengan membunuh Galadriel jika itu memang harus dilakukan. Galadriel pun membuat permintaan ini karena ia lebih takut dunia dikuasai oleh Sauron daripada mati saat melawannya.
Pada malam harinya, kelompok Galadriel tak sengaja melihat pasukan orc pimpinan Adar bergerak dalam jumlah besar menuju Eregion. Kini Elrond pun menjadi bingung apakah Adar sebenarnya sekutu atau musuh Sauron. Apapun itu, Elrond merasa kejadian ini harus cepat dilaporkan kepada Gil-galad karena kejadian ini menandai perang bangsa elf melawan orc. Tak lama kemudian, seorang prajurit elf pimpinan Galadriel terkena serangan anak panah orc. Galadriel kemudian berhasil menyembuhkan luka prajurit itu saat ia tak sengaja menempelkan cincin di area luka. Galadriel akhirnya meminta Elrond dan prajurit untuk kembali ke Linden agar mereka bisa melaporkan hal ini kepada Gil-galad. Lalu sebelum mereka berpisah, Galadriel menitipkan cincinnya kepada Elrond demi menghindari resiko direbut oleh Adar. Setelah itu, Galadriel berusaha sendirian menahan serangan pasukan orc demi melancarkan perjalanan Elrond. Meski kemampuan bertempur Galadriel sangatlah hebat, ia pun tetap kewalahan akibat kalah jumlah. Adar akhirnya menghampiri Galadriel saat ia tak mampu melawan lagi. Beberapa waktu kemudian, 7 cincin kekuasaan untuk bangsa dwarf yang sudah selesai dibuat kini disimpan di kerajaan Khazad-dûm. Durin akhirnya menjadi raja dwarf pertama yang mengenakan cincin, sedangkan 6 cincin sisanya akan dibagikan untuk masing-masing 6 raja dwarf lainnya. Tak lama setelahnya, Durin mulai memanfaatkan cincin untuk menyelamatkan kerajaannya dari krisis pangan. Berbekal kekuatan cincin yang di luar nalar, Durin secara ajaib bisa menentukan titik-titik di dalam gunung yang bisa dibongkar agar sinar matahari bisa menjangkau kerajaannya. Pangeran Durin lalu memperingatkan bahwa sebenarnya titik-titik ini berhubungan dengan dinding pondasi kerajaan. Sehingga jika dibongkar, maka langit-langit bangunan dikhawatirkan akan runtuh dan membahayakan penduduk. Bagaimanapun, Raja Durin mengabaikan peringatan anaknya, sedangkan ia langsung turun tangan untuk membongkar area yang menjadi targetnya. Alhasil, sinar matahari akhirnya bisa masuk ke dalam kerajaan, dan sejak saat itu kaum petani bisa kembali bercocok tanam. Usai berhasil membereskan masalah pangan, Raja Durin mengadakan pertemuan dengan utusan dari 6 kerajaan dwarf lainnya. Di momen ini, Durin menegaskan komitmennya untuk membagi rata cincin kepada 6 raja lainnya. Namun di luar dugaan, komitmen Durin ini datang dengan syarat yang cukup sulit. Jadi Durin hanya akan membagi cincinnya jika raja yang bersangkutan bersedia membagikan separuh hasil pertambangannya kepada Durin. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai Durin membuat keputusan yang dikecam oleh putranya. Di sini Durin memerintahkan kaum penambang untuk menggali lebih dalam agar mereka bisa menemukan emas yang masih tersembunyi. Nah, masalahnya area yang akan digali ternyata melebihi batas aman. Karena hal itu, Pangeran Durin khawatir penggalian ini akan memancing monster jahat yang selama ini menghuni area bawah gunung. Lantas saat mengobrol dengan putranya, Durin menceritakan apa yang ia rasakan sejak memakai cincin kekuasaan. Jadi berkat kekuatan cincin, Durin kini bisa mengetahui letak segala jenis sumber daya alam kerajaannya yang berlimpah ruah dan masih belum terjamah. Durin juga meyakini keputusan apapun yang diambilnya berdasarkan kekuatan cincin tak akan menimbulkan dampak buruk di kemudian hari. Beralih ke Eregion, Celebrimbor merasa sangat senang karena berhasil menciptakan 7 cincin kekuasaan untuk bangsa dwarf. Tak lama berselang, Anatar mendesak Celebrimbor untuk segera menciptakan 9 cincin untuk 9 kerajaan bangsa manusia, dengan alasan agar mereka bisa cepat memerangi kegelapan yang semakin kuat. Namun Celebrimbor menolak karena manusia memiliki sifat alami untuk cenderung berbuat kerusakan. Itulah sebabnya Celebrimbor takut cincin kekuasaan akan disalahgunakan jika diberikan kepada manusia. Bagaimanapun, Anatar menekankan bahwa sebagian manusia ada yang bisa dipercaya dan tak mudah tergoda melakukan kejahatan. Namun Celebrimbor tetap menolak karena ia tak ingin cincin ciptaannya membawa masalah besar.
Dari sini Anatar mulai memikirkan siasat lain untuk membujuk Celebrimbor agar ia mau menciptakan 9 cincin kekuasaan untuk bangsa manusia. Beberapa waktu kemudian Pangeran Durin tiba-tiba menemui Celebrimbor untuk membahas soal pengaruh cincin pada ayahnya. Jadi setelah sekian lama mengamati, Durin merasa ayahnya berubah menjadi serakah dan tak berperasaan sejak ia mengenakan cincin. Untuk itu, Durin meyakini bahwa cincin memiliki kekuatan tersembunyi yang dapat merusak akal sehat penggunanya. Mengetahui teknik pembuatan 7 cincin untuk dwarf sama dengan 3 cincin untuk elf, Durin akhirnya menuding efek negatif cincin berasal dari kesalahan sang penciptanya. Celebrimbor lalu menceritakan masalah ini kepada Anatar. Dengan cerdik, Anatar menyebut kesalahan yang dimaksud Durin ialah tindakan Celebrimbor yang menciptakan 7 cincin dwarf tanpa sepengetahuan Raja Elf. Anatar juga membuat pernyataan yang seolah-olah menandakan efek negatif cincin adalah balasan bagi Celebrimbor karena telah membohongi Raja demi memuluskan pembuatan 7 cincin. Usai kejadian tadi, Celebrimbor memberitahu tim pandai besi pimpinannya bahwa mereka akan segera menciptakan 9 cincin kekuasaan untuk manusia. Celebrimbor lalu menekankan bahwa 9 cincin manusia harus menyamai kekuatan 3 cincin elf, namun di sisi lain juga harus memperbaiki kesalahan 7 cincin dwarf. Di waktu yang sama, Elrond akhirnya tiba di Lindon dan langsung memperingatkan Raja Elf Gil-galad soal serangan orc yang terjadi di Eregion. Beralih ke Galadriel, ia kini menjadi tahanan orc. Adar akhirnya melarang anak buahnya untuk membunuh Galadriel. Alasannya, Adar ingin bersekutu dengan Galadriel karena mereka memiliki musuh besar yang sama, yaitu Sauron. Tak lama kemudian, Adar meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan Galadriel. Di luar perkiraan Galadriel, Adar ternyata sudah mendapatkan banyak fakta tentang Sauron. Mulai dari identitas palsu Sauron sebagai Halbrand, aksi Halbrand yang sempat membuat Galadriel tertipu, sampai posisi Sauron yang kini sedang berada di Eregion. Lantas demi mewujudkan persekutuannya dengan Galadriel, Adar menegaskan bahwa misi utamanya adalah membinasakan Sauron sama seperti Galadriel. Adar lalu menunjukkan bahwa ia sedang menyimpan mahkota Morgoth yang dahulu hampir dipakai oleh Sauron. Nah, menurut keyakinan Adar, gabungan kekuatan mahkota Morgoth dan cincin kekuasaan elf akan cukup ampuh untuk membunuh Sauron. Oleh karenanya, Adar meminta Galadriel memberikan cincinnya guna memuluskan misi utama mereka untuk melenyapkan Sauron. Adar juga menekankan bahwa Galadriel bisa menyelamatkan Eregion dari Sauron jika mereka bekerja sama. Bagaimanapun, Galadriel belum bisa memberikan jawaban karena ia masih bimbang apakah harus bersekutu dengan bangsa orc yang selama ini menjadi musuh besar bangsa elf. Kembali ke Eregion, Celebrimbor kini berubah menjadi pemarah dan pelupa sejak ia terlalu fokus pada misi pembuatan 9 cincin. Suasana hati Celebrimbor pun semakin buruk karena ia berulang kali gagal menciptakan cincin yang sempurna. Kini proses pembuatan 9 cincin menjadi tersendat akibat kurangnya stok mithril yang merupakan bahan dasar cincin. Demi menjaga konsentrasi Celebrimbor, Anatar kini menggantikan posisi Celebrimbor sebagai pemimpin Eregion dalam pertemuan dengan rakyatnya. Anatar lalu mendapatkan kabar soal penemuan mayat prajurit yang menjaga wilayah luar Eregion. Saat melakukan pemeriksaan, Anatar menemukan tulisan di tubuh mayat yang berbahasa orc, sehingga ia pun bisa menyimpulkan prajurit itu telah dibunuh oleh orc. Sejak mengetahui makna tulisan ini, Anatar diam-diam menyadari bahwa orc sudah mulai memburunya. Namun, Anatar meyakini posisinya takkan mudah dilacak karena musuh masih belum mengetahui penyamaran Sauron sebagai Anatar. Beralih ke Khazad-dûm, kelompok penambang berhasil mengumpulkan banyak emas sesuai keinginan Raja Durin. Lalu saat Raja sedang berbicara dengan putranya, Anatar datang mewakili Celebrimbor untuk mengajukan permintaan mithril. Sebagai imbalannya, Anatar berjanji akan memberi pasokan kayu untuk memuluskan aktivitas penambangan
yang belakangan ini semakin digalakan oleh sang raja. Nah, meski raja sudah mengetahui 9 cincin penting untuk membantu manusia melawan kegelapan, namun ia tetap menolak mengirimkan Mithril. Anatar pun akhirnya pergi tanpa berusaha membujuk sang raja. Saat Anatar sudah meninggalkan lokasi, sang raja pun memberitahu putranya soal alasan ia menolak memberi Mithril. Ternyata raja sengaja menahan pasokan Mithril sampai situasi di dunia manusia nanti berubah menjadi genting. Raja pun berniat memanfaatkan situasi darurat ini untuk menaikkan harga Mithril setinggi mungkin agar ia bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar. Begitu mengetahui rencana jahat ayahnya, Pangeran Durin semakin meyakini bahwa cincin sudah merusak akal sehat maupun jati diri ayahnya. Sementara itu, Stranger berulang kali gagal lulus ujian penyihir yang diberikan oleh Tom. Karena masih percaya pada potensi Stranger, Tom bersedia memberikan ujian terakhir yang akan menentukan apakah Stranger bisa memenuhi takdirnya untuk menjadi penyihir yang akan menghentikan Dark Wizard dan Sauron. Tom lalu membawa Stranger ke sebuah lokasi di Rune yang sangatlah luas. Ternyata ujian terakhir Stranger adalah menemukan tongkat sihirnya yang tersembunyi di lokasi itu. Hari demi hari pun terus berlanjut, sampai akhirnya Galadriel menyetujui kerjasama dengan Adar untuk melenyapkan Sauron. Galadriel lalu menjelaskan strateginya untuk menghabisi Sauron, sekaligus untuk menyelamatkan Celebrimbor maupun kota Eregion. Namun setelah memikirkan taktik Galadriel, Adar mulai ragu apakah Raja Elf akan membiarkan Adar dan pasukannya tetap hidup jika nanti Sauron berhasil dibunuh. Karena Galadriel tidak bisa memberikan jaminan perlindungan, Adar akhirnya memulai misi pembunuhan Sauron dengan caranya sendiri. Galadriel lalu melarang Adar untuk menyerang Eregion, karena jika Adar tetap melakukannya, maka ia sama saja termakan oleh pancingan Sauron. Namun Adar tidak peduli, karena ia yakin ia akan bisa mengatasi segala siasat Sauron dan menghabisinya. Usai mengembalikan Galadriel ke tempat penahanannya, Adar memerintahkan banyak pasukannya untuk mulai bergerak menuju Eregion. Beberapa waktu kemudian, penduduk Eregion lari ketakutan usai mereka melihat pasukan orc sudah ada di seberang sungai yang mengelilingi kota itu. Celebrimbor yang tidak mengetahui situasi sebenarnya akhirnya mencoba keluar dari fasilitasnya karena ia sempat mendengar suara teriakan warga. Di momen ini, Anatar berusaha sekeras mungkin untuk membujuk Celebrimbor agar ia tetap mengutamakan pembuatan 9 cincin di atas segalanya. Namun Celebrimbor tak terpengaruh sedikit pun, karena sebagai pemimpin Eregion, ia bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Tak lama berselang, Anatar akhirnya menggunakan sihir tingkat tinggi untuk menciptakan ilusi yang terlihat sangatlah nyata. Akibat pengaruh ilusi, Celebrimbor merasa yakin bahwa kotanya dalam kondisi aman dan tentram. Dari sinilah Anatar berhasil membujuk Celebrimbor agar ia mau kembali melanjutkan pembuatan 9 cincin. Anatar lalu memberikan satu wadah berisi bubuk Mithril yang cukup untuk menciptakan 9 cincin. Begitu Celebrimbor sudah kembali masuk ke dalam fasilitasnya, Anatar langsung menghapus ilusi ciptaannya sehingga terungkaplah situasi kota yang sebenarnya. Ternyata Eregion kini dalam kondisi yang darurat karena pasukan orc telah menembakkan banyak bongkahan batu berapi ke arah kota itu. Meski kotanya sedang digempur oleh serangan orc, Celebrimbor masih bisa fokus menciptakan 9 cincin karena terpengaruh oleh ilusi baru yang diciptakan oleh Anatar. Akibat ilusi ini, Celebrimbor merasa situasi di luar fasilitasnya dalam kondisi hening dan damai. Lantas saat ditemui oleh Anatar, Celebrimbor memberitahu bahwa proses penciptaan 9 cincin akan selesai dalam waktu dekat. Usai menemui Celebrimbor, Anatar pun keluar dari fasilitas dan memeriksa kondisi Eregion. Ternyata kondisi kota pimpinan Celebrimbor itu sudah porak-poranda akibat serangan bongkahan batu berapi yang bertubi-tubi.
Di tengah situasi darurat ini, Anatar berhasil menipu semua orang kepercayaan Celebrimbor dengan menyebut Celebrimbor tak mau menyelamatkan rakyatnya karena ia sudah kehilangan akal sehatnya. Percaya pada pernyataan Anatar, semua orang akhirnya mengizinkannya untuk menjadi pemimpin baru Eregion dan komandan pasukan kota itu. Setelah Anatar memerintahkan pasukan Eregion untuk melawan, pasukan Orc melakukan serangan yang tak terduga. Di momen ini, Orc berulang kali menembakkan bongkahan batu ke arah perbukitan di dekat sungai Eregion. Dari serangan ini, terciptalah tanah longsor yang membendung sungai yang akhirnya dimanfaatkan sebagai jembatan agar Orc bisa mendekati Eregion. Di waktu yang sama, Celebrimbor telah menemukan beberapa kejanggalan di dalam fasilitasnya. Dari sinilah Celebrimbor akhirnya baru menyadari bahwa ia sedang terpengaruh oleh ilusi ciptaan Anatar. Karena ilusinya sudah terbongkar, Anatar pun akhirnya mengakui bahwa ia sebenarnya adalah Sauron. Begitu mengetahui hal ini, Celebrimbor langsung keluar dari fasilitas dan berusaha menyadarkan semua orang kepercayaannya bahwa mereka sudah ditipu oleh Sauron. Namun dengan kekuatan sihirnya, Sauron berhasil mematahkan pernyataan Celebrimbor sehingga semua orang tetap percaya bahwa Anatar bukanlah Sauron. Lalu saat masih berusaha membuktikan kebohongan Sauron, Celebrimbor tak sengaja menyerang seorang anak buahnya dan akibatnya anak buah itu tewas mengenaskan di tangan Orc. Dari kejadian ini, semua orang menjadi semakin percaya bahwa Celebrimbor sudah tidak waras, sehingga mereka pun mau melaksanakan perintah Anatar untuk menjadikan Celebrimbor sebagai tahanan. Karena tak bisa melawan Sauron lagi, Celebrimbor akhirnya melanjutkan proses penciptaan 9 cincin dalam keadaan satu tangannya telah diborgol. Sementara itu, Elrond diam-diam datang ke Khazad-dûm untuk menemui Pangeran Durin. Singkat cerita, Elrond meminta Durin untuk mengirim pasukan Dwarf ke Eregion untuk membantu pasukan Elf menyelamatkan kota itu. Atas nama persahabatan, Durin akhirnya memenuhi permintaan Elrond. Setelah Elrond pergi, Pangeran Durin berhasil meyakinkan semua prajurit Dwarf agar mereka mau bertempur di Eregion. Lantas di tengah persiapannya sebelum berangkat, Durin mendapatkan laporan yang mengejutkan. Jadi belum lama ini Raja Durin tak segan membunuh banyak anak buahnya yang berani menentang perintahnya. Nah, ternyata perintah raja adalah menambang mithril di area yang lebih dalam lagi. Berkaca dari kejadian ini, Durin meyakini jika ia tak segera menggulingkan kekuasaan ayahnya, maka kerajaan mereka akan segera hancur. Oleh sebab itulah, Durin akhirnya batal mengirim pasukannya ke Eregion dan beralih menggunakan mereka untuk melawan raja. Kembali ke Eregion, pasukan Elf pimpinan Elrond akhirnya tiba dan bersiap memerangi Orc. Namun pasukan Elrond seketika batal menyerang saat Adar menunjukkan bahwa ia sedang menyandra Galadriel. Elrond akhirnya memenuhi permintaan Adar untuk berdiskusi dengannya. Di sini Adar menawari Elrond untuk bersekutu dengannya karena mereka sama-sama berusaha membinasakan Sauron. Namun Elrond dengan tegas menolak karena ia meyakini Adar pasti memiliki rencana jahat. Kesal dengan penolakan ini, Adar akhirnya mengancam akan membunuh Galadriel jika Elrond tidak mau menyerahkan cincin kekuasaan Galadriel yang sedang ia bawa. Meski Adar sudah menekankan bahwa ia akan memanfaatkan cincin untuk membunuh Sauron, namun Elrond tetap menolak. Karena ia tahu dahsyatnya kekuatan cincin bisa membuat penggunanya tergoda dan berubah pikiran. Menyadari Galadriel akan dibunuh Adar, Elrond akhirnya berpamitan dengan Galadriel sebelum ia pergi. Di momen ini, Elrond meminta maaf karena tidak mau menukarkan cincin dengan Galadriel. Saat sudah meninggalkan lokasi, Elrond memberikan informasi kepada prajuritnya yang tidak diketahui oleh Adar. Jadi, meskipun pasukan Adar 10 kali lipat lebih banyak daripada pasukan Elrond, namun Elrond tetap berani melawan karena ia akan memperoleh banyak tambahan pasukan dari Pangeran Durin. Kini, Elrond dan pasukannya pun mulai berjuang untuk melindungi tembok Eregion sampai malam nanti. Karena sebelumnya Durin sudah berjanji bahwa pasukannya akan datang pada esok pagi untuk membantu Elrond.
Memasuki waktu malam hari, pasukan orc mulai kewalahan sehingga mereka ragu apakah bisa menghancurkan tembok Eregion. Demi membalikan keadaan, Adar akhirnya mengerahkan troll sekutunya bernama Damrod untuk memulai misi penghancuran tembok. Lantas saat bergerak menuju target, monster raksasa itu melakukan serangan yang membunuh banyak prajurit elf maupun orc. Usai berhasil menyingkirkan semua halangan, Damrod mulai menggunakan alat perusak milik orc untuk menghancurkan tembok. Singkat cerita, aksi Damrod berhasil dihentikan berkat kerjasama Elrond, Gil-galad, dan Arondir. 3 elf hebat itu akhirnya berhasil membunuh Damrod melalui serangan kombinasi mereka. Di waktu yang sama, Galadriel berhasil kabur setelah ia bisa membuka kunci borgol dengan alat yang diam-diam diberikan Elrond saat mereka berciuman. Kini Galadriel pun berusaha masuk ke dalam Eregion agar ia bisa menyelamatkan Celebrimbor dari Sauron. Sementara itu, Celebrimbor melakukan aksi nekat saat tidak ada orang yang mengawasinya. Di sini, Celebrimbor rela mematahkan ibu jarinya agar ia bisa melepaskan borgol secara paksa. Tanpa sepengetahuan Sauron, Celebrimbor akhirnya berhasil melarikan diri sambil membawa 9 cincin. Tak lama berselang, Celebrimbor akhirnya ditemukan oleh Galadriel yang berhasil masuk ke dalam kota melalui terowongan rahasia. Dalam percakapan singkat mereka, Galadriel dan Celebrimbor saling memaklumi kesalahan mereka yang sempat jatuh ke dalam tipu muslihat Sauron karena Sauron memang sangat ahli dalam memperdaya targetnya. Atas permintaan Celebrimbor, Galadriel akhirnya pergi meninggalkan kota sambil membawa 9 cincin. Demi melancarkan perjalanan Galadriel, Celebrimbor memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang Sauron. Namun dengan kekuatan sihirnya, Sauron mampu mengendalikan pikiran para prajurit sehingga mereka pun akhirnya saling membunuh. Kini Sauron memerintahkan Celebrimbor untuk menyerahkan 9 cincin. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Elrond mulai menunggu kedatangan pasukan Durin karena saat itu sudah pagi. Di saat orc mulai menguasai pertempuran, mereka akhirnya berhasil menghancurkan tembok dan masuk ke dalam kota. Sementara itu, Adar memilih fokus menyerang Elrond dan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Adar akhirnya berhasil merebut cincin Galadriel dari tangan Elrond. Sementara di Khazad-dûm, Pangeran Durin memutuskan untuk berjuang sendirian dalam menghentikan ayahnya. Saat ditemui oleh putranya, Raja Durin ternyata sedang melakukan penggalian untuk membuka sebuah area kaya Mithril yang selama ini belum terjamah. Tak lama berselang, Raja berhasil membuka area kaya Mithril dan menunjukkannya kepada pangeran. Saat mereka masih tercengang melihat banyaknya Mithril di tempat itu, sesosok monster raksasa yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari persembunyiannya. Di tengah situasi berbahaya ini, Raja akhirnya bisa menyadari kesalahannya dan mau melepaskan cincin kekuasaannya. Raja lalu meyakinkan bahwa pangeran sebenarnya lebih kuat dari apa yang ia pikirkan. Demi melindungi anaknya dan kerajaan mereka, Raja pun mengorbankan nyawanya dengan nekat menyerang monster. Beralih ke Rhûn, Stranger kini berada di sebuah lokasi yang menurut ramalannya menjadi tempat Poppy dan Nori berada. Saat masih mencari mereka, Stranger tiba-tiba ditemui oleh Dark Wizard yang ternyata sudah menunggunya sejak tadi. Di hadapan Stranger, Dark Wizard menghabisi pemburu utusannya karena akan membunuh Poppy dan Nori tanpa seizinnya. Setelah itu, Dark Wizard menjamin Stranger akan kembali mengingatkan identitas aslinya jika ia mau mengikuti Dark Wizard. Di sini, Dark Wizard juga sedikit bercerita bahwa ia dan Stranger dahulu adalah anggota kelompok beranggotakan 5 penyihir hebat. Di momen yang sama, Dark Wizard juga mengajak Stranger untuk bersekutu karena hanya dengan cara itu mereka bisa mengalahkan Sauron. Dark Wizard lalu mengakui bahwa ia bertekad untuk menjadi penguasa Middle-earth jika nanti ia berhasil menaklukkan Sauron. Begitu menyadari Dark Wizard memiliki rencana jahat, Stranger akhirnya menolak bekerja sama dengannya. Sebagai pembalasan untuk Stranger, Dark Wizard akhirnya menyerang lokasi itu yang ternyata adalah pemukiman kaum Stur.
Di sisi lain, situasi di kerajaan Numenor berubah menjadi kacau sejak Parazon berhasil menggulingkan Ratu Miril dan menjadi raja baru. Parazon lalu memerintahkan prajurit untuk menangkap Miril beserta kaum pendukung setianya dengan alasan mereka melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan. Saat para prajurit mulai menangkap satu persatu pendukung Miril, Miril memilih untuk tetap bertahan di kediamannya seolah-olah ia sudah siap untuk ditangkap. Di tengah situasi genting ini, Miril memberikan sebuah barang berharga kepada Elendil yang selama ini menjadi pendukung setianya. Ternyata barang itu adalah sebuah pedang istimewa bernama Narsil. Atas perintah Miril, Elendil akhirnya melarikan diri sambil mengemban misi untuk menyelamatkan Numenor saat nanti ia sudah bangkit dengan kekuatan penuh. Setelah itu, anak Parazon yaitu Kemen tiba di Pelargir dengan misi untuk mengubah pemukiman itu menjadi benteng Numenor. Tak lama berselang, Kemen baru menyadari kalau putra Elendil yaitu Isildur ternyata masih hidup. Kini hubungan baik Isildur dan Kemen pun menjadi retak sejak Isildur baru mengetahui kalau ayahnya adalah musuh Parazon yang sedang menjadi buronan. Di tengah konflik ini, Isildur akhirnya diizinkan pulang ke Numenor dengan kapal yang disediakan oleh Kemen. Sementara itu, di Eregion, pasukan Orc melakukan pembantaian warga sipil saat mereka sedang menyerang kota. Demi mengakhiri serangan ini, Galadriel menyerahkan diri kepada Orc sehingga ia akan dibawa ke hadapan Adar. Di waktu yang sama, Sauron terus menyiksa Celebrimbor agar mau memberitahu lokasi 9 cincin. Namun Celebrimbor menolak karena ia sudah tahu bahwa 9 cincin ini akan digunakan Sauron untuk melakukan perbudakan besar-besaran di Middle-earth. Sauron akhirnya membunuh Celebrimbor karena tetap tidak mau memberitahu lokasi 9 cincin. Tak lama berselang, ada Orc yang menyaksikan kejadian ini sehingga ia pun bisa mengetahui penyamaran Sauron sebagai Anatar. Kembali ke Galadriel, ia akhirnya bertemu dengan Adar. Di momen ini, wajah Adar yang tadinya penuh dengan bekas luka berubah menjadi mulus. Kejadian ini pun bisa terjadi karena Adar memperoleh kekuatan penyembuh dari cincin kekuasaan Galadriel yang sedang ia gunakan. Adar akhirnya berjanji bahwa ia dan pasukannya akan berhenti berperang jika Galadriel mau membantu Adar untuk membunuh Sauron. Galadriel akhirnya menyetujui persekutuan dengan Adar karena pemimpin Orc itu menunjukkan keseriusannya. Selesai mengembalikan cincin Galadriel, Adar ditemui oleh beberapa prajuritnya yang tampak sedang kesulitan. Tak disangka beberapa prajurit itu sedang bersandiwara dan akhirnya mereka berhasil membunuh Adar dengan brutal. Nah, ternyata para prajurit Orc yang berkhianat itu sudah beralih memihak Sauron. Kini mereka memuja Sauron sebagai penguasa kegelapan yang baru dan juga mengakuinya sebagai pemimpin baru Orc. Tak lama kemudian, pasukan Dwarf tiba-tiba muncul dan berhasil memukul mundur semua Orc yang ada di sekitar lokasi. Saat sudah dibebaskan, Elrond mendapatkan kabar dari Dwarf bahwa Pangeran Durin sedang berduka atas kematian ayahnya. Di sisi lain, Sauron sedang fokus bertarung melawan Galadriel setelah ia berhasil merebut mahkota Morgoth. Dalam duel ini, Sauron berusaha menjatuhkan mental Galadriel dengan cara menyamar menjadi orang-orang yang berpengaruh besar bagi Galadriel. Meski sempat goyah, Galadriel akhirnya bisa kembali tenang dan melanjutkan perjuangannya untuk membunuh Sauron. Bagaimanapun, meski tak banyak menggunakan kekuatan sihirnya, Sauron tetap mampu mengungguli Galadriel hingga ia pun berhasil memojokkannya. Saat Galadriel sedang terkapar, Sauron berhasil merebut sebuah kantong yang isinya adalah 9 cincin. Galadriel lalu tak sadarkan diri usai ia jatuh dari ketinggian demi bisa kabur dari Sauron. Sementara itu, Poppy dan Stranger kini bisa menyadari bahwa jalan hidup mereka sangatlah berbeda. Dari sinilah mereka akhirnya mau berpisah secara baik-baik. Poppy dan Nori akhirnya pergi bersama kaum Stur dalam perjalanan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Usai ditinggalkan oleh Poppy, Stranger berhasil menemukan tongkat sihirnya yang menyerupai batang pohon. Stranger lalu menemui Tom untuk mengabarkan keberhasilannya dalam menemukan tongkat. Tom lalu meluruskan bahwa sesungguhnya bukan Stranger yang menemukan tongkat itu, melainkan sebaliknya.
Lantas, sejak berhasil mendapatkan tongkat, Stranger mulai bisa kembali mengingat jati dirinya. Kini Stranger pun bisa mengetahui kalau nama aslinya adalah Gandalf. Beralih ke Khazad Dûm, Pangeran Durin kini mulai fokus memulihkan kondisi kerajaannya yang sedang menghadapi banyak masalah akibat perubahan negatif sang ayah. Pangeran lalu diberitahu bahwa ada rumor yang menyebut ia bukanlah orang pilihan ayahnya untuk mewarisi kerajaan. Akibat kabar simpang siur ini, beberapa bangsawan dwarf kini berupaya mendapatkan hak untuk menjadi raja baru Khazad Dûm. Kembali ke Eregion, saat tensi perang di sana sudah mulai menurun, Galadriel berhasil ditemukan oleh Gil-galad dan Elrond. Dengan gabungan kekuatan cincin Galadriel dan Gil-galad, luka parah Galadriel akibat tusukan mahkota Morgoth berhasil disembuhkan. Galadriel lalu baru mengetahui kalau ia dan kaum elf penyintas perang Eregion kini berada di sebuah tempat perlindungan yang sangatlah aman. Tak lama berselang, Gil-galad meminta saran Galadriel untuk menyikapi aksi Sauron yang kini sudah menjangkau banyak wilayah di Middle-earth. Saat merasa bingung, Galadriel teringat nasihat Celebrimbor bahwa kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan cahaya. Karena terinspirasi oleh nasihat ini, Galadriel sebagai komandan pasukan elf menyarankan untuk melawan Sauron. Percaya pada penilaian Galadriel, Gil-galad akhirnya mulai berupaya memulihkan kondisi kaumnya agar mereka nanti bisa melawan Sauron dengan kekuatan penuh. Dan series ini pun akhirnya selesai.